Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, shalom teman-teman semua, shalom. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah lagi bersama, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk, kita mau menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang gak pernah berhenti untuk setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih menyertai setiap kami. Sampai detik ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hidup, yang selalu mendengarkan setiap perdoaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab sungguh besar kasih setia-Mu untuk setiap kami. Terlalu besar Tuhan kebaikan-Mu untuk setiap hidup kami. Gak akan bisa kami hitung Tuhan, betapa Engkau sungguh baik, betapa Engkau sungguh mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, sepanjang hidupku,
kami Bapa. Thank you Tuhan buat darah-Mu. Engkau yang melayakan setiap kami Bapa. Tiada kata yang bisa, gak ada kata yang bisa melukiskan Engkau Tuhan. Engkau terlalu indah Tuhan. Sebab bagimu segala puji-pujian, segala syukur, segala hormat Bapa. Begitu juga Engkau akan menyertai bangsa Indonesia, Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya kami ada di tangan-Mu. Kami ada di hati-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Engkau terlalu baik buat hidup setiap kami. Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Untuk kami juga ingin mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, Tuhan. Yes, Lord. Biar apapun yang kami perbuat boleh menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jesus, Jesus, Kau Allah satu-satunya, tiada Allah seperti-Mu. Kau Allah yang hidup, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Jesus, tiada
sangat besar untuk setiap kami Bapa. Gak peduli seberapa jauh kami sudah melangkah, tapi Tuhan tetap baik untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Engkau sungguh besar, Engkau sungguh indah untuk setiap kami Tuhan. Bahkan terlalu besar pengorbanan-Mu untuk setiap hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu
syukurmu, katakan sembah pujimu dari hati yang terdalam, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Sembah Tuhan teman-teman. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau gunung batu kami, Kau perlindungan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom anak-anak muda. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal tahun 2021 dan juga selamat tahun baru 2022. Saya berharap, saya berdoa biar setiap anak-anak muda dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi di hari depan dan menjadi bagian daripada generasi Yeremia yang Tuhan inginkan untuk bisa dipakai oleh Tuhan membawa perlebaran kerajaan Allah. Nah, mari anak-anak muda, kita harus mengerti bahwa memasuki tahun 2022 ini Tuhan memberikan tema tentang paradigma yang baru. Paradigma yang baru itu bicara tentang pola pikir, ya, pola pikir, model atau contoh yang artinya yang baru, yang tentunya diinisiatifkan, artinya dibuat, ya, diberikan oleh Tuhan. Nah, setiap kita ini tentunya harus bisa memahami, mengerti ini dan melakukan di hari depan. Karena seperti yang Tuhan Yesus katakan, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat 18. Firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, bicara tentang paradigma yang baru itu bicara tentang ada sesuatu yang Tuhan mau, artinya dikerjakan oleh gereja Tuhan. Sesuatu hal yang baru, pola pikir yang baru yang tentunya berbeda dari yang dulu, ya, dari tahun-tahun yang dulu. Nah, segala pola yang lama itu tentunya untuk ke depan ini tidak efektif, tidak bisa lagi dilakukan secara artinya baik, artinya menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saya ingat kalau ada anak muda ada di antara yang saudara yang sudah bekerja di tahun-tahun ke depan ini, tahun 2022 ke depan, itu banyak hal-hal yang baru. Bahkan pelaku bisnis, praktisi itu memperkirakan 5 tahun ke depan 50% daripada revenue
itu, revenue yang akan 5 tahun ke depan itu belum terpikirkan sekarang. Jadi bicara apa? Tentang harus ada sesuatu yang baru untuk bisa, artinya bisnis itu survive, bisa terus berjalan, bisa terus menghasilkan sesuatu. Nah, di dalam artinya orang bekerja, di dalam berusaha, itu tidak lagi bisa dilakukan business as usual, tetapi harus dilakukan sesuatu yang baru. Ya, artinya sesuatu yang penuh dengan innovation. Kalau orang bicara di dalam manajemen, bahwa setiap daripada perusahaan, orang-orang bekerja, itu harus berusaha untuk masuk mencari the blue ocean. Red ocean itu sudah terlalu banyak orang yang berkecimpung di sana. Nah, itulah sebabnya termasuk di dalam gereja juga, bahwa anak-anak muda ini harus mengerti, harus berubah dari cara-cara yang lama menjadi cara-cara yang baru, supaya apa yang Tuhan inginkan, Tuhan idamkan, Tuhan impikan, termasuk juga tentu impian, keinginan kita, supaya kerajaan Allah ini semakin diperbesar, semakin banyak jiwa-jiwa, anak-anak muda, artinya bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan Juru Selamat. Nah, itu bisa terjadi, tapi dengan pakai cara-cara yang baru, yang tentunya Tuhan inginkan untuk kita lakukan di hari di depan. Nah, anak-anak muda jadi begini, karena bicara tentang paradigma, itu bicara tentang inisiatif, artinya itu berasal dari Tuhan sendiri. Nah, itulah sebabnya anak-anak muda ini harus mengerti bagaimana kita bisa artinya menangkap tentang arti atau inisiatif sesuatu yang baru ini. Nah, tentunya nggak ada jalan yang lain. Saya mengerti bahwa bagi anak-anak muda itu kalau bicara di gereja, anak-anak muda menyenangi, artinya berita tentang firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran yang membawa manfaat untuk bisa dilakukan, dipraktekkan di dalam pekerjaan, di dalam mungkin saudara sudah berusaha berbisnis. Ya, itu that's okay. Tetapi harus ada sesuatu yang saudara harus prioritaskan tentunya dalam hidup ini, supaya kita ini menghasilkan sesuatu yang lebih, ya, tidak seperti yang biasa-biasa lagi. Nah, oleh karena itu, untuk bisa kita ini mendapatkan inisiatif, mendapatkan inovasi, sesuatu yang baru, karena paradigma itu dari Tuhan, tentunya kita harus melekat kepada Tuhan hari-hari ini. Ya, harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Saudara boleh bekerja dengan baik, saudara bekerja keras boleh, tetapi selama saudara tidak mengambil satu keputusan sekarang ini untuk memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, itu akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang optimal, sesuatu yang artinya Tuhan inginkan terjadi. Nah, jelas firman Tuhan berkata, Matius pasal ke-6 ayat 33 dikatakan, dahulukanlah kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan. Jadi bicara tentang paradigma yang baru, maka anak-anak muda ini harus mengerti, memahami, ya, boleh saudara mendapatkan pengajaran, mendapatkan firman Tuhan untuk bisa dipraktekkan, bisa dilakukan, itu memang perlu. Tetapi keintiman dengan Tuhan itu juga harus dibangun hari-hari ini. Kalau saudara tidak pernah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka kita tidak akan mengerti, tidak akan mendapatkan sesuatu yang sebetulnya Tuhan ingin kita lakukan. Ya, Tuhan mau lakukan ke kanan, kita lakukan ke kiri. Tuhan suruh lurus, kita malah belok kanan atau belok kiri. Nah, anak-anak muda, ya, anak-anak muda, mungkin saudara pernah dengar bagaimana dikatakan, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus katakan, engkau ranting-rantingnya. Saudara, saya itu ranting. Nah, dikatakan ranting itu harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yang Yesus Kristus itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa hidup, ya, bisa bertumbuh, bisa daunnya jadi hijau dan menghasilkan buah.
tanpa kita melekat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya ini seperti yang saya sering mungkin bicarakan kepada anak-anak muda. Saya ini kan sejak bertobat tahun 90, itu saya mulai melayani Tuhan sejak 91. Ya, 91 akhir masuk tahun 92 sampai hari ini. Bagaimana saya belajar dan berusaha sungguh-sungguh untuk melekat dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari, dengan punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan, untuk punya waktu untuk juga baca Alkitab merenungkan, punya banyak waktu atau punya cukup waktu untuk saya juga bisa melayani Tuhan, melayani sesama. Ya, walaupun saya ini tidak bukan full timer, tetapi saya mau meluangkan waktu untuk Tuhan. Saya bekerja dari Senin sampai hari Jumat. Ya, Sabtu dan Minggu sebetulnya adalah hari istirahat. Ya, tetapi saya tidak menggunakan itu, bukan tidak menggunakan untuk istirahat, menggunakan tetap istirahat, tapi lebih banyak saya artinya melayani pas Sabtu, Minggu. Tidak hanya itu saja, di waktu-waktu tertentu di mana di luar jam kantor ataupun pagi hari, saya juga mencari Tuhan, ya, memuji menyembah Tuhan, berkumpul bersama-sama di dalam misalnya doa pagi. Nah, selama bertahun-tahun saya lakukan itu. Jadi kalau bicara dari tahun 91 sampai sekarang tahun 2022, saudara bisa bayangkan 30 tahun lebih saya melakukan itu. Dan saya melihat apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan beritakan itu tidak sia-sia. Saya mendapatkan apa yang menjadi idaman kerinduan saya. Saya bisa bertumbuh secara rohani. Di dalam pekerjaan saya juga diberkati. Keluarga saya diberkati. Semuanya. Karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan mengetahui isi hati saya. Tuhan mengetahui apa yang saya lakukan untuk Dia. Karena saya tahu segala sesuatu yang saya miliki itu dari Dia. Untuk Dia juga. Ya, segala sesuatu itu kan harus dikembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan, kemuliaannya, kebesarannya. Nah, itulah sebabnya anak-anak muda, saya tahu kesibukan saudara. Saya tahu tentang pekerjaan saudara. Saudara bekerja, saya bekerja. Saya tidak sekolah lagi seperti saudara, tetapi saya juga pernah sekolah, punya kesibukan, ya. Dan itu tidak bisa membatasi, artinya kalau kita mau untuk kita ini memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, ya. Dan anak muda harus mengerti ini, karena selama saudara tidak pernah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka tidak ada sesuatu yang baru. Ya, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, bagaimana kita bisa menangkap inspirasi yang sangat penting, sesuatu yang baru yang asalnya dari Tuhan, kita nggak bisa tangkap. Kita nggak bisa tahu apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak melekat kepada Dia. Tetapi saya percaya kalau kita melekat, wah, saya percaya itu dahsyat, luar biasa. Saya teringat dengan dulu ada seorang dokter muda, ya, belum ada apa-apanya, tetapi dia banyak artinya bergumul, banyak berdoa di menara doa, ya. Dan apa terjadi? Saya melihat bahwa dia mendapatkan sesuatu ide, sesuatu yang artinya kreativitas yang dia dapat dari Tuhan, dan itu dibawa di dalam prakteknya dia, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menolong orang lain, tetapi dia pun juga diberkati secara luar biasa. Dan sampai hari ini setahu saya, dia tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Di dalam kesibukannya sebagai seorang dokter, dia juga terus membaca Alkitab, dia terus juga berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia percaya, itulah yang membuat artinya dia bisa bertahan, bisa terus berjalan, bisa terus diberkati oleh Tuhan.
Nah, hal yang selanjutnya adalah bahwa bicara tentang paradigma yang baru, bahwa kita ini tuh harus ada perubahan di dalam hidup kita. Ya memang ini memang yang utama dulu untuk bisa melakukan memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Nah, anak-anak muda harus mengerti bahwa seperti firman Tuhan katakan di dalam kitab Galatia, sebelum kita mengenal Allah, kita memperhambakan diri kita kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Ya, Allahnya ditulis Allah-Allah kecil. Siapakah itu? Itu kekuatan gelap. Nah, selama kita berbuat dosa, waktu itu kita di bawah kuasa, artinya kita dikendalikan oleh kekuatan gelap ini. Ya, kita jadi budak. Kita hidup di dalam kegelapan. Nah, jadi waktu kita ini bertobat, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita itu dipindahkan dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Nah, itu sebabnya kita melihat ini, gelap kepada terang, ada satu perubahan. Ya, gelap kepada terang itu adalah perubahan. Kalau dulu kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan di dalam kegelapan, maka di dalam terang tidak boleh lagi seperti itu. Kita harus berubah total. Kalau orang bertobat, maka perbuatan-perbuatannya itu tidak lagi seperti dia di dalam kegelapan, tetapi dia harus di dalam terang itu. Ya, jadi anak-anak muda mungkin ada di antara saudara yang suka, contoh ya, tidak hanya pembicaraan, suka ngomongin orang, mungkin ngomongnya kasar, ngomongnya jorok, nah itu di kegelapan. Tapi waktu sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus, maka perkataan mulut kita itu harus dijaga betul-betul. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan dihakimi. Kita tidak bisa lari dari situ. Nah, mungkin juga ada anak-anak muda yang kecanduan, ya, misalnya kecanduan, misalnya pornografi, itu perbuatan di dalam kegelapan. Nah, bicara tentang paradigma yang baru supaya kita ini bisa melekat kepada Tuhan, kita bisa memprioritaskan Tuhan, maka apa yang menjadi kecanduan kita di pornografi ini, kalau kita di dalam terang, tentunya kita harus berubah. Kita tidak lagi menyukai hal-hal yang kita biasa lakukan di dalam kegelapan. Itu harus berubah total. Kalau ada di antara muda yang suka melawan orang tua, ya, ngomongnya kasar sama papa mama, itu sesuatu yang salah. Karena firman Allah berkata, hormatilah orang tuaku supaya engkau panjang umur diberkati. Nah, waktu kita melakukan artinya hal yang tidak menghormati orang tua, kita kurang ajar, itu perbuatan di dalam kegelapan. Nah, kalau kita di dalam Kristus, maka sekarang ini, hari-hari ini, kita ini harus meninggalkan perbuatan itu. Kalau kita di dalam terang, maka kita harus menghormati orang tua, mengasihi mereka, supaya apa? Saudara diberkati, supaya saudara panjang umur. Ya, nah mungkin ada di antara saudara di dalam kegelapan malas, ya, tidur sampai jam 2 misalnya pagi ya, karena main games, bangun siang jam 9, jam 10, harusnya bisa melakukan sesuatu pada pagi hari ini tidak bisa melakukan karena terbawa dengan waktu tidur, karena terbiasa dengan hal yang buruk. Nah, itu hal yang demikian secara kedokteran juga salah, tidak sehat. Orang tuh harus tidur supaya tubuhnya beristirahat. Semua organ tubuhnya itu perlu direstorasi supaya waktu kita bangun pagi sehat. Kalau saudara terus-menerus seperti itu, suatu saat saudara akan lemah, sakit. Nah, hal-hal yang di dalam biasa kegelapan ini harus dirubah. Harus berubah. Ya, ada hal yang penting, waktunya tidur harus tidur, beristirahat dengan baik. Dan saudara harus bangun, usahakan bangun pagi, cari Tuhan.
supaya saudara juga punya kesempatan waktu yang panjang untuk melakukan sesuatu. Kalau saudara sekolah, saudara bisa baca, mengulang apa yang dipelajari pada malam harinya, mempersiapkan bukunya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kuliah, untuk sekolah. Saudara yang kerja, saudara harus persiapkan segala sesuatu dengan baik. Karena kalau kita ini artinya di dalam terang, tentunya kita harus bekerja dengan baik. Ya. Bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan, kita anggap itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita menerima upah itu dari Tuhan. Nah, hal yang seperti ini harus kita lakukan karena kita sudah pindah di dalam terang. Ini suatu paradigma yang baru. Kalau anak-anak muda bicara tentang, wah saya mau diberkati, saya mau dipromosikan, saya mau jadi orang yang hebat. Tapi kalau kita sendiri tidak pernah mau berubah hidup kita seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka yang akan menghasilkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau kita bicara tentang perbuatan di dalam kegelapan, pasti kita biasanya suka artinya memberontak tentang kepada tidak hanya orang tua, kepada mungkin atasan kita, kepada kakak, kepada mungkin guru, ya. Kalau kita bekerja, kita ini punya atasan kita sering memberontak, kita tidak melakukan apa yang sebetulnya diperintahkan, itu gelap. Tapi kalau kita menjadi orang-orang hidup di dalam terang, maka kita harus belajar untuk bisa memahami, untuk bisa melakukan apa yang orang-orang tua, ya, apakah itu bicara dengan otoritas yang di atas kita, apakah itu pemerintahan, apakah itu yang kepala sekolah, guru, ya kalau di perusahaan itu manajer kita segala macam, atau dosen kita harus menghormati, kita mematuhi apa yang mereka lakukan. Mereka artinya suruh lakukan, kita harus mematuhinya. Nah, saya kasih contoh, contohnya bicara prokes, ya. Itu prokes sesuatu yang memang ketentuan yang diberikan pemerintah supaya kita ini bisa terhindar dari yang namanya COVID-19. Kalau kita di dalam terang, kita tahu itu hal yang penting. Kita harus lakukan itu, kita harus jaga kesehatan kita harus menjaga kesehatan orang lain. Ya, supaya apa? Maka yang virus COVID-19 ini tentunya tidak tersebar kemana-mana, kita pun tidak terkena. Kalau misalnya ada ketentuan kita harus divaksin, ya kita lakukan vaksin. Nggak ada kaitan sama yang namanya apa tuh chip yang katanya bisa ada di dalam vaksin. Nggak ada, itu belum. Ya, belum Tuhan izinkan yang namanya chip itu akan dilaksanakan nanti. Ya, nanti waktu zaman Kristus di dalam kesusahan yang besar. Tetapi setiap kita percaya bahwa kita akan diangkat terlebih dahulu. Kita tidak mengalami itu. Nah, mari anak-anak muda, saya mau ajak seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi jangan ingat-ingat lagi yang dahulu baru kita tinggalkan, masukin tahun 2022. Mari buat sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru tentunya yang seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Ya, kalau dulu baca Alkitab tahun 2022 harus baca merenungkan firman Tuhan. Kalau dulu doanya asal-asalan, 2022 harus berubah. Ya, kalau disuruh kumpul doa bareng dulu ya, tahun 2021 malas-malasan, 2022 harus lain. Karena kita sedang memasuki sesuatu yang baru. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat luar biasa dari firman. Nah, mari anak-anak muda, saya tidak lama-lama lagi untuk memberi pesan ini kepada generasi Yeremia. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, Tuhan. Ya Tuhan, buat anak-anak muda mengerti bahwa kami sedang memasuki tahun yang baru, paradigma yang baru di tahun 2022 ini. Bekali kami Tuhan, penuhi kami dengan pengertian, pewahyuan, supaya anak-anak muda ini boleh mengerti apa yang kami harus lakukan ke depan Tuhan. Sehingga kami akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa buat kerajaan Allah, buat keluarga, buat lingkungan kami, dan juga buat kami sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan anak-anak muda berlimpah-limpah, berkati
Nathan sebagai ketua KPA, juga pengurus yang lain, diberkati Tuhan. Berlimpah-limpah, pakai mereka lebih lagi menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menserahkan Tuhan Yesus, anak-anak muda, Tambak Siring, Molak Indonesia, juga cabang ranting yang ada ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin.